Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya. Jadi pada video 11 kali ini saya akan melanjutkan analisis data menggunakan RAS modeling, tetapi menggunakan aplikasi Conquest yang terbaru. Kalau sebelumnya kan kita pakai yang Conquest yang lama ya. Sekarang kita pakai yang paling baru. Ini versi lama. Oke, ini versi lama, versi Conquest lama. Versi Conquest lama. Kita nggak pakai ini, kita coba download yang 30 hari trial, tapi yang versi paling terbaru yaitu yang ini tambangnya itu ini buat display ini 30 hari trial. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana melakukan analisis data politomi, tetapi yang multidimensi. Pertama kita akan menganalisis yang multidimensi yang between. Setelah itu kita akan mencoba menganalisis item ini menjadi analisis within dimension. Oke. Sebelum saya lanjutkan dengan command, saya ingin memberikan penjelasan dasar dulu. Seandainya kita mempunyai sebuah data dari soal kognitif di mana nilai soalnya itu atau skor soalnya lebih dari 1 atau lebih dari salah benar, misalnya 2 atau 3. Bagaimana kita melakukan analisisnya? Sebagai contoh, misalnya saya punya soal kognitif ini, tapi soalnya bukan ABC tapi soal esai, dimana kalau siswa benar menjawabnya dengan persamaan dan cara menghitungnya benar dapat poin 2, namun ketika hanya menggunakan rumus yang benar tapi cara menghitungnya salah dapat poin 1, tidak menjawab atau menjawab salah dikasih 0. Jadi ada 3 kemungkinan skor 0, 1, 2. Di sini kita punya data set 1. Data set 1 kita lihat data set 1. Set 1. Harusnya di sini bentar. Oke, ini dia. Jadi kita punya data set 1, datanya seperti ini. 2 2 0 2 2 2 1 2 0 1. Oke, dari sini kita mau melakukan analisis data politomi. Jadi ada 10 soal di sini, 10 item. 1, kita hitung saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 item. Oke, kita panggil data filenya, data file 1. Misalnya kita ini kasih titel dulu. Titel politomi multi. Oke, ini data judulnya politomi multi. Data setnya adalah data set 1. Itu formatnya respon 1 sampai 10. Skornya 0 1 2. Ini untuk dimensi 1 sampai 5. Ini kita lakukan yang between item dulu ya. Jadi ini skornya 0 1 2, tapi ini yang untuk dimensi 2. Apa yang dimaksud between item? Jadi between item dan within item itu seperti ini. Ya, ini adalah between item multidimensionality. Jadi kalau setiap item setiap latent construct itu atau dimension itu punya itemnya sendiri dan tidak saling bersilangan. Kalau ini adalah within item. Jadi misalnya nomor 1 ini punya item 1 2 3 4 5, tetapi 2 ini punya hubungan ke dimensi 2, 3 ini punya hubungan ke dimensi 3. Nah, ini adalah within item. Gimana codingnya? Ini coding untuk between item. Oke, ini
masih ini untuk within item. Kita akan mencoba nanti membuat analisis seperti ini. Kita bisa saja. Oke. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bentuk datanya sambil saya merunning aja. Oke. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya menurut saya, dan cukup bermanfaat bagi researcher di Conquest 5 2021 ini, karena hasil dari analisis bisa dikeluarkan dalam bentuk Excel atau SPSS format, sehingga kita dengan mudah membaca dan menggunakannya kembali. Kalau sebelumnya itu kan kita harus membukanya dengan SPSS, kita harus melakukan beberapa setting data variabel dan sebagainya. Oke, ini adalah analisisnya. Namun sambil menjelaskan saya akan mencoba mengerun saja. Run all. Oke. Ya, sambil menjelaskan di sini. Bagian ini adalah model itemnya. Ketika kita menulis item seperti ini, maka dia adalah polytomy rank order model. Jadi model ini bisa kita tentukan ya, apakah mau polytomy rank order model atau rating scale model atau partial credit model. Terus ini adalah estimate-nya. Ini kita berikan set warning atau set warning no dan update-nya yes. Yang harus kita pahami adalah di sini bahwa kita membuat struktur dari dimensinya dulu, baru kita mengeluarkan estimate-nya. Oke, ini saya catat yang saya buat. Ini luarannya yang bentuknya outputnya adalah txt atau notepad file. Jadi kita lihat show ini untuk ras analisisnya, ini e-tunnel untuk CTT-nya, dan estimasinya saya meminta 4 estimasi untuk, kalau yang di atas itu kan yang 2 ini itu kan item difficulty ya, yang ini untuk person ability. Jadi di sini yang saya meminta 4 estimasi. Pertama EAP estimate. Jadi EAP ini adalah expected posteriori value. Terus MLE maximum likelihood estimate, PLE weak likelihood estimate, dan ini latent atau plausible value untuk personality. Ini untuk notepadnya, dan yang ini yang khusus cuman ada di Conquest 5, yaitu kita bisa meminta code untuk file type-nya. Jadi kita bisa minta misalnya MLE, kita minta file type-nya itu MLE XLSX. Jadi Excel ini laten ini. Apakah kita bisa minta yang ya ini PV udah kita minta EAP WLE ya juga bisa, tinggal diganti aja, ini kita copy. Saya nggak minta itu, saya cuma menunjukkan saja. Terus nilai dari ras analisis untuk item, dan yang untuk CTT item bisa kita minta versi Excel atau SPSS-nya. Oke, sekarang kita akan coba sambil menunggu hasil analisisnya keluar. Ini udah iterasi numbernya 100. Jadi ada cara sebenarnya untuk memperpendek iterasi numbernya ya, tapi nanti kita akan coba di video selanjutnya. Oke, kita masih menunggu. Lama ya. Jadi kemarin saya sempat bermasalah melakukan analisisnya karena saya tidak terlalu paham dengan multidimensional struktur. Jadi intinya adalah bagian dimensinya harus di depan seperti ini, lalu model estimate-nya baru kita output luarannya. Kita masih menunggu datanya.
Di sini juga ada beberapa fungsi tambahan seperti tabel, plot. Ini bentuk analisisnya, tapi ini hanya bisa digunakan di Conquest versi 5 2021. Kalau Conquest yang versi lama itu tidak bisa, terutama untuk mengeluarkan file Excel dan SPSS. Oke, dia computing item fit. Kita menunggu, nanti hasilnya akan keluar di sini. Ini teman-teman nanti bisa nonton ulang di video 11 ya. Kita computing empirical error. Sudah itu kita bisa computing filenya. Oke, sambil menunggu saya jelaskan, ini ada tanda garis miring, ada itu bintang, garis miring, ada itu bintang. Ini sebenarnya tanda untuk catatan saja ya, jadi dia tidak akan terpanggil sebagai command di sini atau syntax. Jadi ini catatan saya. Oh, ini tentang apa sih? Oh, tentang Excel dan SPSS output, tapi cuman di Conquest 5. Oke. Kita internal showcase MLE. TXT. Jadi kita menghasilkan file notepad di sini, lalu file Excel dan SAP. Oke, dia computing WLE. Ya, nanti kita akan pakai cara manual dulu untuk membuka hasilnya. Misalnya PV bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan ulang saja hasilnya bagaimana, sama dengan cara menggunakan Conquest lama, cuman di sini ya lebih praktis lah. Kita computing WLE. Oke. Ya, selesai. Oke, kita dapat PV, kita dapat Excel file untuk MLE. Bentar, kita dapat Excel file untuk PV, kita dapat Excel file untuk sedang di-input. Dengan satu coding ini jadi kita udah bisa mengeluarkan semua. Kita udah selesai nih sampai sini. Ini sudah selesai analisis kita. Jadi kita dapat berapa file ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 file ya, sesuai dengan command ini ya. Sebelum kita menjelaskan ke situ, saya akan menunjukkan beberapa kelebihan dari Conquest 5 2021 ini. Pertama, kita bisa melihat summary tabel di sini. Ini jadi tabel ini nggak ada nih di Conquest lama. Kita bisa lihat nilai deviance-nya berapa, IEC-nya berapa, BIC-nya berapa. Kita bisa lihat di sini. Terus tabel ini kita bisa melihat item parameter estimate, tapi kita sebenarnya udah dapat file ini di RAS software, RAS output. Itu
lalu tabel plotnya, item parameter, population parameter estimate. Oke, ini kita bisa dapat mean score-nya untuk item dimensi 1 dan dimensi 2. Ini covariance dan correlation. Jadi ini covariance dan correlation. Ini kita dapat reliability-nya. Ini compress alpha-nya. Ini percent separation reliability-nya. Oke, kita lihat lagi tabel. Kita dapat multidimensional item map-nya, dimensi 1 dan dimensi 2. Kita bisa kita bisa nulis filenya, tapi tetap filenya akan bentuknya bukan ini ya, bukan Excel, filenya tetap bentuk TXT. Oke, kita akan cek data ini. Oke, kita cek dari yang TXT dulu. Set poly coba, set 1 poly coba. Oke. Kita close ini. Status. Oke, ini set 1 poly coba, ini TN ya. TN berarti CTT result. Oke, ini CTT results, looks good. Oke, dimana point base serialnya meningkat. Ini point base serialnya meningkat, yaitu YMNSK nya mendekati 1-nya, item 3 item bagus ya. Jadi teman-teman bisa melihat video sebelumnya, kalau sebuah item yang bagus pada data polytomy itu dia harus memiliki point base serial yang meningkat untuk setiap kategorinya. Oke, lalu kita coba ini ITN. Oke, ini polytomy coba ITN. Terus kita buka yang ini adalah RAS, analisis polytomy poly coba ini. Oke, bener ya, ini code-nya ini, bentar. Oke, poly coba SHW, ini dia hasilnya. Kita menggunakan estimation methodnya Gauss-Hermite quadrature with 225 nodes. Oke, ini itemnya, ini datanya. Ini ya, set 1 poly coba, apakah benar? Set 1 poly coba. Oke, benar. Oke, lalu kita ke yang tadi, kita butuh file yang misalnya Emily nih, set 1. Kita mau cari set 1 poly coba ITN. Ya, nih kita dapat nih yang set 1 poly coba WLE, PV, MLE. Ini yang oke, yang ini ya, estimation yang keluar tadi set 1 karena kita mintanya teks dokumen. Overall it's okay. Oke, WLE. Nah, ini kalau kita pakai yang versi lama, kita cuma dapat file ini, maka kita harus mengakalinya. Seperti ini kan ya, ini udah bagus ya. Oke, kita klik ini, kita open with, lalu kita atau kita balik aja, kita buka IBM SPSS nya. Oke,
sorry, saya lagi di perpus sambil menunggu BLM SPSS. Oke, saya pakai masker dulu karena sudah banyak orangnya. Sepertinya dia berat. Oke. Laptopnya lagi agak bermasalah. Oke, sambil menunggu SPSS-nya kebuka, kita akan mencoba buka file-file ini ya dengan cara manual. Oke, ini dataset. Oke. Maka kita akan buka data. Kita cari dulu di mana satu tes. Oke, file kita adalah Polytomy coba. Ini misalnya kita mau buka yang MLA dulu, pan. Oke, next. Fixed period. Next. Ini kelihatan datanya seperti apa ya. Ini adalah contoh data yang hasil ini. Kelemahan data dari hasil ini kita harus ngedit lagi nih. Misalnya yang kita mau ambil itu kan data MLE yang ini ya, yang V7. Oke, data
ke MLE yang V7, maka kita harus ubah ini ke numerik, stringnya 2. Oke, ya inilah datanya. Terus apakah ada masalah? Sepertinya tidak semua datanya terikut ya. Ya, ini adalah beberapa kesulitan ketika kita membukanya dengan SPSS untuk file ini, tapi kita coba buka sekali lagi. Mungkin kita salah, harusnya dia tidak masalah. Ini dia apa? Kita menunggu dengan versi lama. Oke, ini enggak masuk. Next. Oke, ini penting banget. Masih kena. Bentar, satu fix dari sepertinya ini nggak bisa karena ada yang data yang kena ya, kolom variable width itu. Bisa dibuka di sini ya, karena dia ada yang kena datanya kepotong. Coba kita finish sekali lagi. Oke, V7 oke. Kita dapat V7 aja deh. Oke, V7. V7 kita coba V7 kita cuma 21. V7 ini kita dapat V7 full data. Ya nggak kepotong ya datanya, jadi datanya nggak bisa dibuka di Excel untuk yang baru. It's okay, nggak apa-apa. Kita mau cari MLE ya, kita udah punya cadangan data, kita punya yang baru.
nih PV dan MLE. Kita buka yang versinya SPSS dulu, yang PV, yang MLE. Ini yang poli coba yang langsung keluar PV dan MLE, nggak perlu dibuka lagi di Compress, atau nggak perlu dibuka lagi menggunakan converter di SPSS. Yes. Oke, ini adalah PV. Ya, ini enaknya kalau kita pakai yang baru sebenarnya. Jadi kita dapat possible value untuk dimensi 1, possible value untuk dimensi 2. Ini estimasi yang pertama, ini estimasi yang kedua, estimasi ketiga, estimasi selanjutnya, sampai kita dapat di sini kita dapat juga reliability 1, 2 dan sebagainya. Ini dapat possible value-nya. Inilah nilai atom difficulty untuk studentnya atau personnya. Lalu kita dapat MLE juga. Mana yang MLE? Kita buka yang MLE juga. Nggak usah capek kita, karena datanya sudah ada di sini. Yes. Yep. Ini dia, sudah ada keterangannya. Ini nomornya 1 sampai 1500 ya, terus sampai 2000 ya. Katanya sampai 2000. Ini skor maksimumnya peserta dapat, ini skor yang didapat peserta, ini skor yang didapat maksimumnya untuk dimensi 1, ini dimensi 2, ini estimasi dimensi 1, ini standar error, ini estimasi dimensi 2, ini standar error, ini maksimum lagi yang SPSS file. Kita nggak perlu ini. Oke. Lalu kita akan mencoba melihat file yang Excel. Nih, kita punya RAS, ITN, PV, MLE. Kita coba bandingin dulu MLE nya. Kenapa tidak mau? Ini nggak mau kebuka data. Oke, ini ya, buka ya. Oke, ini dia. Sama, kita dapat hasil yang sama, kita dapat standar error, kita dapat estimasi untuk dimensi 1, estimasi untuk dimensi 2, standar error dimensi 1, standar error dimensi 2. Nggak usah kita close. Oke,
Oke, kita coba lihat yang ini. Oke, ini yang hasil dari RES analisis. Apakah yang kita dapat, kalau tadi kan kita dapatnya bentuknya txt, sekarang kita coba mencari yang bentuknya X. Oke, ini saya besarkan. Ini adalah summary statistiknya. Biasanya ini adalah ukuran untuk membandingkan satu dimensi dengan dimensi lain. Ini IC, BCC, ICCC, IC respon model. Ini item difficulty-nya, estimate, fit, unfit, infit-nya. Ini means and regression coefficient, ini means estimate, ini standard error, correlation and covariance. Oke, jadi ini sebelah sini correlation, ini covariance, ini correlation. Oke, ini reliability dari kompres alpha-nya, right map-nya kita udah dapat 2 right map dimensi 1, right map dimensi 2. Oke, jadi kita sudah dapat semua file yang kita butuhkan, yang kita minta perintahkan dari Conquest 5 GUI. Conquest 5 GUI ini. Oke. Yang menarik adalah tampilan plot untuk Conquest 5 ini cukup menarik. Jadi kalau disajikan dalam sebuah manuskrip cukup bagus ya. Kita lihat right map. Ini kita pilih possible value. Oke, order by browser. Oke, kita dapat right map, 3 right map. Pertama right map ya, 2 right map ya. Right map untuk dimensi 1. Ini right map untuk dimensi kedua. Oke, jadi teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut, misalnya mau item karakteristik curve, di sini ada juga. Tapi intinya dengan code ini teman-teman udah bisa melakukan analisis RAS model dan CCT berbarengan dengan analisis politomi multidimensional analisis. Oke, terima kasih.